Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masuki pantun yang ke-57 dan 58. Sudah pernah kita lewati di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, mirip dengan pantun ini. Nanti siapa yang mau melantunkan, melafadzkan, perhatikan dulu. Wa kullu mutlafin fa madmunun idza lam yakunil itlafu min daf'il adha aw yakum ma'dzunan bihi min maliki aw rabbina dzil maliki khairi maliki. Syahidnya pembahasan kita sekarang ini adalah pembahasan seputar dhaman, tanggung jawab. Setiap barang yang rusak pasti ada tanggung jawabnya di situ. Kecuali perusakan tersebut terjadi karena dalam rangka membela diri. Paham belum? Antum taruhlah ada orang mau nabrak antum pakai motor. Lah kok ketika dekat motornya langsung antum saduk orangnya. Jebret gitu langsung masuk kena sini, jatuh dia. Motornya rusak. Nah, antum enggak perlu tanggung jawab. Kenapa? Enggak perlu tanggung jawab karena perusakan tersebut terjadi dalam rangka bela diri. Paham belum? Paham ya? Nah, contohnya ada orang mau nyakitin antum, dia bawa celurit. Wah, dihadam ke antum. Antum bela diri. Celuritnya antum tangkap, antum patah-patahkan celuritnya. Merusakkan barang orang lain enggak? Merusakkan. Nah, di situ antum enggak tanggung jawab karena dalam rangka membela diri. Paham belum? Tapi kalau antum merusakkan barang orang lain bukan dalam rangka membela diri, tetap tanggung jawab. Merusakkan rumah orang lain, mecahkan kaca tetangga misalkan, merusakkan motor orang lain, tanggung jawab. Tapi kalau dalam rangka membela diri tidak perlu tanggung jawab. Nah, pantun yang semisal dengan ini ingat enggak? Yang semisal ini dalam Qawaidul Fiqhiyah apa? Na'am ahsan. Wa mutlifun mu'dhihi laysa yatmanu ba'da difa'i billati hi ahsanu. Artinya apa? Wa mutlifun mu'dhihi laysa yatmanu. Paham ya? Orang yang merusak kemudian mengganggu itu enggak ada dhaman. Paham ya? Nah, maksudnya merusak orang yang mengganggu, tidak ada dhaman. Billatihi ahsanu, ba'da difa'i billatihi ahsanu. Setelah dia menolak dengan cara yang bagus, ditolak dengan cara yang bagus, dia ngeyel, malah tetap melawan, akhirnya kita hajar orangnya. Kita dalam rangka bela diri. Matilah orang tersebut. Karena dalam rangka apa kita membela diri tadi, enggak perlu tanggung jawab. Paham belum? Antum taruhlah lagi perjalanan mau pulang, dibegal sama orang. Antum lawan begalnya. Antum malah dikejar, mau ditabrak motornya, tendang, mencelat motornya. Patah motornya ya. Antum perlu tanggung jawab enggak, Husain? Perlu enggak? Enggak perlu karena dalam rangka membela diri. Kecuali kalau ada orang lagi parkiran antum tendang motornya, antum rusak motornya, tanggung jawab. Di situ kan enggak ada pembelaan terhadap diri sendiri kalau di situ merusakkan barang orang lain. Nah itu. Kemudian juga yang kedua apa? Kecuali sudah diizinkan oleh syariat. Nah, nanti akan dilewati biar tambah jelas. Jadi pantunnya jangan lupa ya. Wa mutlifun mu'dhihi laysa yatmanu ba'da difa'i billadhi ahsanu. Nah, setelah ditolak dengan cara yang bagus, yang baik, kok dia nurut, ya udah jangan dirusakkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya tadi itu ada orang mau nabrak, antum tolak, jangan Pak, jangan tabrak Pak. Diam, dia ternyata enggak nolak. Dia apa? Dia enggak menabrak. Langsung dia pergi. Ya jangan dirusak motornya gitu loh. Paham ya? Tapi kalau dia nekat mau nabrak, langsung motornya antum tahan, ternyata karena kekuatan antum melebihi kekuatan motornya, langsung apa motornya remuk misalkan, ya udah antum enggak perlu tanggung jawab di situ. Mafhum salah Hamzah? Mafhum? Mafhum salah? Ayo enam, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi minal qawaid al-fiqhiyah anna kullu mutlafin fa huwa madmunun ala mutslifihi. Artinya termasuk kaidah fikih anna kullu mutlafin, bahwa setiap yang dirusak fa huwa madmunun, ada tanggung jawabnya ala mutslifihi, atas orang yang merusaknya. Paham belum? Setiap barang yang dirusak ada tanggung jawabnya yang dibebankan kepada mutlifih, kepada orang yang merusaknya. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaq bihaqqillah ta'ala kas-shayd fil haram aw halil ihram walau kharijil haram. Artinya baik perbuatan tersebut termasuk berkaitan dengan hak Allah SWT, seperti berburu di tanah haram kan enggak boleh berburu ya. Atau berburu dalam keadaan ihram, atau di luar haram tapi dalam keadaan dia ihram. Paham ya? Itu enggak diperbolehkan.
Au kana mimma yata'allaq bihaqqil adamiyyin, atau berkaitan masalah hak sesama Bani Adam. Lakin yustasna, penting ini, akan tapi dikecualikan fi haqqillah, untuk hak Allah taala, ma atlafa jahlan au nisyanan au ikrahan kama sabaq, yaitu sesuatu yang dia merusaknya. Naam, kalau kembali ke Mughirah berarti ma utlifa ya, sesuatu yang dirusak karena dia itu jahlan, bodoh, atau lupa, atau ikrahan. Paham belum? Nah, jadi kalau dia itu merusaknya karena bodoh, enggak tahu, atau karena lupa, atau karena paksa, maka enggak dimintai tanggung jawab. Paham ya? Antara itu apa? Maksudnya apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan masalah hak Adam, hak Bani Adam, barakallahu fikum, hak adamiyin, tetap ada tanggung jawab. Kita lewati kemarin ya. Ewa. Wa dalilu ala hadhil qa'idah qaulullah ta'ala, dalil mengenai hak kaidah ini adalah firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Jangan kalian makan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Paham ya? Kenapa? Karena kan ini larangan apa? Larangan untuk apa? Merusak barang orang lain. Kan termasuk memakan harta. Merusak benda orang lain termasuk memakan harta. Walaupun tidak antum makan, tapi antum merusak termasuk juga ya. Nah, jadi ketika kita dilarang wala taqulu amwal yatim, misalkan, jangan kalian memakan harta anak yatim, bukan maksudnya hartanya itu makan, itu bukan. Antum merusakkan, menghilangkan, itu maksudnya. Itu juga haram. Kita lihat sini. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahfah allati kasaratha ihda ummahatil mu'minin, qala ta'amun bi ta'am wa ina bi ina. Dan juga sabda Rasulullah SAW berkaitan masalah barakallahu semacam panci yang dipecahkan oleh salah satu ummahatul mukminin. Qala Rasulullah mengatakan, makanan diganti dengan makanan, bejana diganti dengan bejana. Maksudnya bagaimana? Karena hak sesama Bani Adam. Faham maksudnya ya? Barakallahu fikum. Contohnya antum minjam motor orang lain, ternyata bannya meletus, ya udah diganti ban gitu loh. Paham ya? Barakallahu fikum. Kalaupun enggak diganti ban, ganti uang yang seharga dengan ban tersebut, seperti itu. Wa li'anna Allah Ta'ala aujabat diyah fil qatl khata', dan juga dikarenakan Allah Ta'ala mewajibkan diyah denda bagi orang yang apa? Membunuh dikarenakan apa? Membunuh tapi dengan cara apa? Keliru. Wa hadza dhamanun la syak, ini termasuk tanggung jawab tidak dilakukan lagi. Wal adillah ala hadhil qaidah katsirah, dalil-dalil yang mengenai kaidah ini banyak sekali. Illa anna hunaka, akan tapi hanya saja di sana ada apa? Illa anna hunaka salasa halatin, dan ada 3 keadaan la yatmanu fiha al-muslih. Orang yang merusakkan tersebut tidak dimintai tanggung jawab. Perhatikan ya, hukum asalnya kalau merusakkan barang dimintai tanggung jawab pada asalnya. Paham ya? Itu pada asalnya ya. Kecuali apa? Kecuali kalau seandainya, kecuali di 3 tempat ini. Kecuali 3 keadaan ini. Paham maksudnya? Ayo na'am barakallahu fiikum. Kita lihat al-halu al-ula, keadaan yang pertama. Perhatikan ini ya, keadaan pertama, 3 keadaan ini enggak dimintai tanggung jawab. Idza kana al-itlafu bisababi daf'il adza. Kalau perusakan tersebut sebabnya karena dalam rangka untuk menolak gangguan. Antum diganggu orang, nah barangnya antum rusak karena mau digunakan untuk mengganggu antum. Paham belum? Nah, ada orang mau mukul antum pakai kayu. Kayunya antum tangkis, antum patahkan kayunya. Tanggung jawab enggak, Bang? Enggak tanggung jawab karena antum dalam rangka apa? Membela diri gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada orang lagi, nah barakallahu fikum, nah mau berbuat jahat sama antum, bawa pistol, ada pelurunya itu. Mau ditembakkan kepala, ternyata apa? Antum balik langsung. Antum balik, pistolnya antum ambil, antum injak-injak peyok pistolnya. Paham ya? Rusak pistolnya. Paham ya? Dimintai tanggung jawab enggak situ? Tidak, karena perusakan dalam rangka membela diri. Paham bedakan itu ya? Na'am barakallahu fikum. Contohnya, antum lagi cari jalan itu dikejar sama kambing tetangga, kambing bertanduk itu ngejar antum. Lah antum posisi dikejar terus, ini kalau enggak antum lawan enggak bisa. Paham ya? Antum enggak, atau antum sembunyi selokan, ditunggu di atasnya misalkan. Ternyata apa? Tidak ada dengan cara lain kecuali dibunuh. Paham ya? Di saat itulah dia misalkan membunuh karena dalam rangka membela diri, dia enggak tanggung jawab. Ingat-ingat ya, itu perlu diperhatikan, dalam rangka membela diri, menolak gangguan. Ai li ajli an yadfa al-mutlif al-adha an nafsih, yaitu maksudnya adalah ai li ajli, dalam rangka an yadfa al-mutlif, orang yang merusakkan tadi itu dalam rangka untuk menolak adha, gangguan an nafsih dari dirinya. Paham belum? Dalam rangka membela dirilah taruhlah. Paham ya? Jadi orang membela dirinya kok sampai merusak barang orang lain,
karena dalam rangka membela diri tadi itu, fala dhamana alaih, enggak ada dhaman, tidak perlu tanggung jawab di situ. Mahum salah Bang? Wa min dzalika contohnya, law shala 'alal muhrim sayyidun. Kalau dalam keadaan dia ihram, ada binatang buruan yang berbuat kejahatan. Ya mungkin Islam mengganggu lah gitu ya. Fantaharahu wa falam yarji'. Dia sudah berusaha barakallahu fikum, mengusirnya, sudah berusaha untuk menghalaunya, tapi barakallahu fikum biar enggak kembali. Fahadafahu bihasadin falam yarji'. Kemudian apa? Barakallahu fikum, diupayakan dilempari dengan batu pun juga sama saja. Walam yandafi' illa biqatlih. Tidak bisa menolak gangguan tersebut kecuali harus membunuhnya. Kecuali dengan membunuhnya. Berarti dibunuh enggak nanti? Dibunuh, padahal ada larangan untuk apa? Berburu. Ya enggak? Naam. Faqatalahu, akhirnya dia membunuhnya. Fa innahu la yatman, maka orang tersebut tidak apa? La yutman, maka orang tersebut tidak dimintai tanggung jawab. Li'annahu qatalahu lidaf'il adza an nafsih. Dikarenakan dia membunuhnya dalam rangka untuk menolak gangguan yang akan menimpa dirinya. Mafhum soal ini Abdullah, mafhum? 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 Ayo na'am. Walakin la yahillahu akluhu, tapi enggak dihalalkan untuk makan. Fi hadil hal, dalam keadaan seperti ini, karena hewan tersebut apa barakallahu fiikum kan dibunuhnya bagaimana cara membunuh saja kan, bukan syar'i pembunuhannya. Nah, barakallahu fiikum. Kecuali kan enggak mungkin ditangkap dulu sembelih bismillah, itu enggak mungkin juga. Paham ya? Karena bagaimana caranya pokoknya mati enggak ganggu gitu loh. Nah. Berikutnya. Nazalat sya'ratun fi 'aini rajulin muhrim wa lam yandafi' adzaha illa binatfiha. Nah, perhatikan ketika lagi ihram posisinya lagi ihram, tiba-tiba apa? Rambutnya turun ke bawah, gondrong misalnya, gondrong. Rambutnya turun ke bawah ke mata nih. Jadi dia mau mengamalkan ritual haji atau istilahnya mau amalan ibadah haji, terganggu, matanya tertutupin rambut tadi, turun diginikan turun lagi, diginikan turun lagi. Paham ya? Ganggu intinya ya. Kita lihat sini. Enggak bisa dia menolak gangguan tersebut kecuali harus mencabutnya atau mencukurnya. Fa natafaha, kemudian dia mencabutnya, fa innahu la syai'a alaih, enggak masalah, enggak ada dosa. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa hadza ala qaul jumhur, ini pendapat jumhur. Anna sya'ra la yajuzu izalatuhu ayyan kana sy'r. Nah, bahwasanya rambut tidak boleh menghilangkannya, barakallahu fikum, rambut apapun, rambut mana saja. Tapi kalau ganggu bagaimana? Ya dihilangkan. Ganggu. Amma idza qulna inna tahrim khasun bi sy'r ra's fala barakallahu fikum fala taruddu hadhil mas'alah. Artinya kalau seandainya pengharaman khusus hanya untuk rambut kepala saja, maka tidak bisa menghilangkan atau tidak bisa membantah permasalahan ini. Nah, maksudnya bagaimana? Bukan fala taruddu, fala taridu, maksudnya tidak datang permasalahan ini. Permasalahan ini kan datang karena apa? Berkaitan masalah mengganggu. Maksudnya bagaimana? Berkaitan masalah mengganggu, kalau mengganggu boleh dihilangkan. Paham ya? Tapi kalau enggak mengganggu, enggak boleh mencabut bulu mana saja ketika dalam keadaan ihram. Zujatun saqata 'ala syakhsin wa huwa jalis. Ada kaca jatuh mengenai seseorang dalam keadaan dia duduk. Orangnya duduk, tiba-tiba ada kaca jatuh gitu. Ya, wa lam yatamakkan min daf'ih, dan dia tidak mampu untuk menolaknya illa bi an naqadha hadha zujat fatakasar, kecuali dengan apa? Dengan menghantamnya, menangkisnya. Kaca ini ternyata pecah kacanya. Refleks itu ya. Ini ternyata apa? Pecah kacanya gitu loh. Paham ya? Nah, ada orang lagi pasang kaca di atas lantai 3. Orang lagi bawa santai ke taklim gini. Ke taklim ini atau lagi santai lah. Ternyata apa? Kacanya pas mendekatnya apa? Ada santri atau gurunya lah taruhlah gitu ya. Nah, dia kan kaget. Wah, ini pecah kacanya. Paham ya? Atau mungkin ngambil sesuatu yang keras itu, wah ini pecah kacanya. Dia tidak tanggung jawab di situ. Kita lihat ini, takassar, pecah. Fa innahu la yatmanuhu, maka dia tidak dimintai tanggung jawab li'an hadza lidaf'i adza, karena ini dalam rangka apa? Menolak gangguan atau menghilangkan gangguan dari itu. Paham soal ini ya? Bisa dipahami soal Husain? Abdurrahman mafhum? Na'am. Berikutnya. Sekarang masalah pembegal, kita lihat pembegal ini atau perampok. Lau sala insanun ala syakhsin, kalau ada orang berbuat kedzaliman kepada orang lain, yuridu akhdha malihi, dia ingin mengambil hartanya dengan cara apa? Paksa, rampok, begal yang semisalnya.
Walam yandafi' illa bil qatl. Tidak bisa menolak, tidak bisa menghalang-halangi kecuali dengan membunuh. Falahu qatluhu. Maka boleh bagi dia membunuhnya. Li'annahu sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan datang dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'alahu fi man shala 'alaihi yuridu akhdha malih. Bahwasanya ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ingin berbuat kejahatan, mengambil hartanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'tih. Ada orang bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada orang datang kepadaku ingin mengambil hartaku? Apa kata Rasulullah? La tu'tih. Jangan berikan. Kalau ya Rasulullah, ara'aita in qatalani? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau seandainya dia membunuhku? Kan dia ngelawan, dia kan minta, ngerebut itu loh, begal. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya dia malah membunuhku? Qala qatilhu, lawan dia. Qala ara'aita in qatalani? Bagaimana pendapatmu kalau ternyata dia malah bunuh aku? Qala fa anta syahid. Masyaallah ini. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, mati syahid. Fa anta syahid. Qala ara'aita in qataltuhu? Terus bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah kalau seandainya aku membunuh dia? Qala huwa finnar. Dia di neraka. Nah, kenapa di neraka? Karena dia ingin berbuat kedzaliman. Paham ya? Jadi pembunuhan tadi itu tidak dihukumi apa? Kejahatan, karena dalam rangka barakallahu fikum membela diri. Tapi kalau hukum negara bagaimana? Dipenjarakan, Allahul musta'an. Nah, hukum negara kalau dia bela, misalkan lagi ada pembegal kemudian kelahir ribut, pembegalnya dibunuh, itu kalau negara mah dihukum kita. Aneh kan? Nah, barakallahu fikum, seharusnya secara hukum syariat tidak dihukum karena posisinya dia membela diri. Dengan langsung bela diri kan harus dibunuh, harus ini. Lah dia enggak ngerasakan. Ketika pembegalan terjadi itu kan kadang keadaannya ngeri. Pembegal ada yang bawa senjata. Ada yang bawa pistol-pistolan bukan asli, cuma untuk gertak aja. Ada itu model kecil ada. Pistol yang untuk anak-anak kecil itu bentuknya mirip, tapi kan isinya cuma atom itu, untuk gertak aja. Ada juga yang menggunakan pedang, celurit, macam-macam. Nah, itu kalau misalkan antum posisi dibegal dan antum mampu melawan, lawan. Oh ya. Kalau enggak mampu melawan apa, Bang? Solusi yang terakhir? Lah gimana lagi? Kasihkan antum lari, pergi. Paham ya, kalau enggak bisa melawan lagi di situ. Karena menyelamatkan. Nah, barakallahu fikum, menyelamatkan apa? Nyawa diri sendiri ketika dia tidak mampu, lebih berharga, barakallahu fikum situ. Naam. Kesimpulannya di sini, ketika ada pembegal, perampok ingin ngambil harta, antum lawan kok dia mati, dia di neraka. Kok antum yang mati, yang meninggal dunia masuk surga. Paham ya, mati syahid. Naam, barakallahu fikum, dihukum mati syahid. Naam. Berikutnya, fa abahan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatla man shala 'ala syakhsin ya'khudha malah. Maka di sini Rasulullah memperbolehkan membunuh orang yang berbuat kejahatan kepada orang lain yang hendak mengambil hartanya. Walakin yajibu an tudafi'ahu bil ashal fal ashal. Tapi awal permulaan, paham ya, wajib bagimu untuk menolaknya dengan cara yang apa? Lebih mudah, kemudian lebih mudah. Jangan langsung dibunuh dulu. Negosiasi. Tahu negosiasi, Bang? Apa itu, Bang? Tawar-menawar. Paham ya? Istilahnya negosiasi, tawar-menawar. Janganlah, Bang, jangan diambil. Kamu enggak punya motor lagi kecuali ini. Tolonglah. Nanti kalau ada lagi bolehlah ke rumah, misalkan main ke rumah. Main ke rumah itu aja. Paham ya? Dengan cara yang bagus lah. Main negosiasi, tawar menawar. Kalau mau ngambil janganlah ngambil motornya, ini aja ada mantel antum ambil aja misalkan. Sama ada helm satu ini ambil aja misalkan. Ternyata dia ngelawan pokoknya motor nih, pokoknya motor. Ternyata antum masih ingat, wah pernah belajar bela diri. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, jangan dibiarkan. Kesempatan saat itu misalkan dia walaupun dia belum mengeluarkan senjatanya, antum saat itu karena posisi bela diri langsung kan sikat aja. Paham ya? Nah, kasih 3 jurus 4 jurus, udah bismillah. Paham ya? Seperti itu. Kalau mereka banyak bagaimana? Kalau antum enggak mampu lari. Ya, kalau enggak mampu gimana? Daripada mati di situ, lebih baik menyelamatkan nyawanya. Ini kalau misalnya pembegalnya seperti itu modelnya. Tapi kalau cuma satu orang, barakallahu fikum, dia modalnya nyali, modalnya teriak-teriak karena mabuk atau misalnya antum bisa lawan aja. Biasanya orang kalau enggak terkontrol mabuk itu kondisinya, walaupun dia teriak-teriak antum dorong aja langsung pingsan biasanya. Paham ya? Dorong ini udah bismillah. Paham ya? Kalau seandainya ada perlawanan, tapi kalau bisa dinegosiasi, paham ya? Tawar-menawar, janganlah, Bang. Ini motornya satu-satunya ini pun belinya masih ngangsur, ini masih kredit misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ternyata udah kasihan. Jangan dibunuh dia, kalau udah gitu jangan dibunuh. Wah, ini kalau antum bunuh antum tanggung jawab nanti. Posisi kalau udah dinegosiasi, tawar-menawar kok dia sudah enggak mendolimi, udah antum jalan. Caranya gitu. Tapi jarang sekali ya itu, Bang. Jarang sekali begal itu pokoknya intinya dapat barang itu aja. Nah, dan pembegal biasanya enggak tawar-menawar, langsung dari belakang ditebas itu biasanya kan. Seluruh dari belakang, orangnya jatuh diambil motornya itu biasanya. Jarang sekali
menghadang kemudian tawar-menawar ngobrol jarang sekali dalam begal itu. Kita lihat sini. Fa idza lam yandafi illa bil qatl faqatilhu. Nam faqtulhu. Kalau seandainya dia tidak bisa ditolak kecuali dengan pembunuhan, maka bunuhlah dia. Fa in khifta an yubadiraka bil qatl. Kalau kamu takut, kalau dia mendahului membunuh, maksudnya antum mau membunuh dia tapi takut, wah, jangan-jangan anak mati duluan gitu. Takut antum. Ragu-ragu, jangan-jangan nanti malah anak yang mati duluan. Wa annaka law hawalta an tadfa'ahu bima dunal qatl fatilk. Kalau khawatir seandainya dia malah justru barakallahu fikum mendahului untuk membunuh, dan kamu bisa berupaya untuk beralih kepada apa? Menolak dia tanpa harus membunuh, lakukan. Paham ya? Misalkan bagaimana caranya, dipatahkan tulangnya misalkan ya. Jebret, ditekuk, dipatahkan tulangnya, kapok dia. Kapok. Menyerah misalkan. Udah selesai. Enggak perlu dibunuh. Karena apa? Karena ini posisinya dengan cara yang lebih baik dulu. Na'am, barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat di sini. Falaka an tubadirahu bil qatl. Na'am. Barakallahu fikum. Falaka an tubadirahu bil qatl. Kalau seandainya dengan cara yang tidak membunuh enggak bisa, dengan cara halus enggak bisa, sudah patahkan tangan yang kanan pun masih ngelawan juga, kiri sudah patah ngelawan juga. Paham ya? Akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum, dia menggunakan cara-cara yang lain. Nah, di situ kalau khawatir dia malah bunuh antum duluan, maka segeralah kamu bunuh dia. Wala dhamana 'alaik, dan kamu tidak perlu tanggung jawab li'annaka qataltahu lidaf'i adah, dikarenakan kamu membunuh dia dalam rangka apa? Menolak gangguan. Mahum salah Bang? Nah, kalau terbunuh bagaimana Bang? Mati apa tadi? Mati syahid. Syahidnya hukmi atau hakiki? Hukmi. Hukmi bagaimana maksudnya? Dia dapat hukum mati syahid tapi tetap dikafani, dimandikan, disolatkan. Kalau syahid hakiki itu yang syahid mati di medan peperangan melawan musuh, itu enggak perlu dikafani, pakai bajunya itu enggak perlu dimandiin, enggak perlu sholatkan, langsung dikuburkan. Paham ya? Ada dua kan, syahid hukmi sama hakiki. Kalau kita minta mati syahid yang mana, Husain? Yang hakiki atau yang hukmi? Yang hakiki. Kenapa? Karena kalau yang hukmi seakan-akan bunuh diri. Ya Allah, tolonglah anak diwafatkan dalam keadaan tertimbun bangunan, dalam keadaan tenggelam, itu mati syahid memang. Tapi kalau antum berdoa seperti itu kan bunuh diri. Paham maksudnya ya? Jangan sampai keliru ya. Nah, tapi kalau mati syahid dalam peperangan. Hakiki. Taruhlah antum tengah jalan tertimbun bangunan meninggal dunia, mati syahid tapi hukmi. Nah, kita lihat sini. Mas'alatun, permasalahan, man atlafa syai'an likaunhi yu'dhi wa yumkin daf'uhu bi aqal min itlafi fa alaihi dhaman. Ini. Barang siapa yang merusakkan sesuatu dikarenakan dia mengganggu dan memungkinkan untuk menolak gangguan tersebut dengan cara yang apa? Nah, dengan cara yang lebih minim, dengan cara yang lebih apa? Dengan cara yang lebih sedikit daripada merusaknya. Maksudnya tanpa antum merusak pun bisa menolak. Kok antum rusak, wajib tanggung jawab. Paham maksudnya? Paham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya tadi ada orang sengaja mau berbuat kedzaliman. Naik motor, digas motornya, mau nabrak antum. Paham ya? Ternyata antum bisa menolak dengan cara yang halus. Paham ya? Yaitu mungkin motornya ditahan, setelah tahan orangnya dinasihati jangan nabrak. Haram, enggak boleh. Kata orangnya, "Oh iya, ana enggak tahu kalau itu haram," misalkan. Turun dia, jangan dihancurkan motornya. Setelah ditahan dengan cara yang bagus kok malah antum hancurkan motornya, tanggung jawab, gitu loh. Tapi setelah dinasihati malah nolak, malah digas terus, antum tabrak terus. Ternyata motornya antum jegal. Paham ya, antum jegal itu langsung jatuh orangnya, motornya rusak, enggak tanggung jawab. Karena dengan cara yang halus enggak bisa. Paham ini Bang, insyaallah Bang? Mafhum insyaallah? Ayo na'am, barakallahu fikum. Berikutnya, mas'alatun man atrafa syai'an li daf'i adha bi itlafih. Wal adha kana min ghairihi, fa 'alaihi dhaman. Ini penting juga ini. Barang siapa yang menghilangkan suatu gangguan atau merusakkan sesuatu dalam rangka menghilangkan gangguannya, merusakkan sesuatu dalam rangka menghilangkan gangguannya bi itlafih, dengan cara merusak barang tadi itu, wal adza kana min ghairi, padahal gangguan itu dari orang lain. Paham ya? Gangguan itu tersebut dari orang lain, bukan dari barang tadi itu. Fa alaihi dhaman, maka dia tanggung jawab. Kisahnya akan kita sebutkan kisahnya Ka'ab bin Ujrah. Wa min dzalika ma hasala li Ka'ab bin Ujrah, yaitu dalilnya adalah sebagaimana terjadi pada kisahnya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Hina barakallahu fikum humila ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana maridan, ketika dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sakit. Saat itu sakit kepala, pusing kepalanya, sakit, banyak kutunya ternyata. Paham ya? Nah, kutunya ini enggak bisa dihilangkan kecuali apa?
harus mencukur rambutnya. Berarti kan gangguannya bukan semata-mata rambut, tapi kutu yang ada dalam rambut ini. Tahu kutu rambut kan antum? Bahasa Jawanya tumo. Memang tumo di bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya apa, Bang? Kutu rambut, bahasa Indonesianya kutu rambut ya. Nah itu. Nah kita lihat kisahnya nih. Wa kana maridun, saat itu Ka'ab bin Ujrah sakit. Wal kumul. Nah, wal qamul ya. Qamul itu maksudnya kutu tadi itu. Yatanasar ala wajhi, sampai apa? Naam barakallahu fikum, berjatuhan ke wajahnya, min ra'sih, dari kepalanya. Saking banyaknya itu loh kutunya itu. Paham ya? Dan tahu sendiri kalau kutunya sampai ribuan bagaimana? Sementara kalau seandainya ya, banyak itu ya. Qala ma kuntu ara al-wajh' balagha bik ma ara. Naam. Kemudian Rasul mengatakan, aku tidak pernah melihat suatu penyakit yang menimpa dirimu sebagaimana aku lihat. Wa fi ba'dil alfat la'allahu adzaka hawam ra'sik. Bisa jadi yang membuat kamu sakit itu adalah apa? Gangguan kutu-kutu yang ada di kepalamu. Qala na'am ya, katanya. Fa amarahu an yahlik ra'sah. Rasulullah perintahkan untuk mencukur rambutnya. Wa an yufdiya, untuk bayar fidyah, bayar denda. Ya kan? Tetap bayarnya, ada domannya berarti kan? Nah, karena apa? Gangguannya bukan semata-mata rambutnya, kutu yang ada di situ, gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, contohnya gini contohnya. Contohnya ada ular. Ularnya berbahaya ular ini. Antum mungkin ingin menghilangkan gangguan ular itu. Ularnya adanya di dalam apa? Nah, barakallahu fikum, di dalam apa ya? Di dalam kotak milik orang lain. Paham ya? Akhirnya kotaknya itu harganya enggak sembarangan. Kotaknya ini harganya puluhan juta. Peti lah, semacam peti kotak itu ya, puluhan juta, karena kotaknya terbuat dari apa? Gemboknya itu buat emas. Mahal enggak, Bang? Mahal. Kayunya kayu sono keling itu yang mahal itu, jutaan ada. Nah, jadi ularnya di dalam itu. Enggak bisa menghilangkan ular itu, dibakar kotaknya. Gangguannya gara-gara kotak atau ular? Ular. Berarti kalau antum bakar kotak tersebut, tanggung jawab kotaknya. Karena apa? Karena gangguannya bukan semata-mata kotak, tapi ular di dalamnya. Ini juga sama kan? Yang mengganggu rambut atau kutu? Kutunya atau rambutnya? Kutunya. Nah, ketika menghilangkan kutu enggak bisa kecuali harus mencukur rambutnya. Di sini cukur rambutnya tapi bayar fidyah. Paham maksudnya nih? Bisa masuk? Bisa dipahami? Insyaallah sudah paham soalnya. Wa hadhil fidyah hiyal madhkurah fi qouli ta'ala. Fidyah ini adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Ini. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan, nah barakallahu fikum, dari kepalanya, mungkin gangguan kutu tadi itu maksudnya, maka hendaknya dia bayar fidyah berupa puasa, sedekah atau sesembelian. Fal adiyatu huna laysat min nafsis sya'r, ya kan? Gangguan di sini bukan semata-mata rambutnya enggak ganggu rambutnya. Wa innamal adiyah minal hawam, tapi kutu-kutu yang ada dalam rambut tadi itu. Paham ya? Karena manusia itu beda-beda ya, ada yang punya kutu, ada yang tidak. Oleh karena itu kebanyakan yang paling banyak mencari kutu perempuan. Biasanya loh ya, wallah alam, kalau laki-laki jarang sekali, apa istilahnya itu yang mencari kutu jarang sekali. Perempuan sama perempuan biasanya duduk berdua itu udah fokus ya. Nyari kutu itu biasanya. Nah, barakallahu fikum. Kalau bahasa Indonesianya apa, Bang? Kalau bahasa Jawanya metani, Bang. Itu udah larut wala syak sudah itu. Pernah lihat kan antum? Ayo, sering. Kebanyakan orang-orang awam pinggir jalan ini gini ya. Fokus mencari kutu. Nanti kalau diambil gini kan digini. Itu enggak diminum, itu enggak dimakan itu ya, dibuang lagi nanti biasanya. Ada juga yang mungkin sampai ditelan, itu ada juga. Tergantung apa keadaan kutunya. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, "Na'am, lakin la tandafi hadhil adiyah illa bi islabi syar." Tapi ternyata gangguan kutu ini enggak bisa dihilangkan, enggak bisa ditahan, ditolak kecuali dengan menghilangkan rambutnya. Fayadmanahu. Maka di sini dimintai tanggung jawab. Karena apa? Bukan semata-mata rambutnya, tapi kutu yang ada dalam rambut tadi itu. Bisa datangkan contoh yang lain selain ular tadi? Gangguannya bukan semata-mata barang itu, tapi sesuatu yang ada di dalam tersebut tidak bisa dihilangkan gangguan kecuali harus merusak barang tadi. Maka ketika merusak barang tersebut, dia dimintai bertanggung jawab terhadap barang yang dirusak tadi itu. Contoh yang lain? Tikus ya, di mana tikusnya? Dalam apa? Tikus dalam rumah orang, terus dalam masjid. Ya, terus diapakan tikusnya? Patah. Ayo, masuk juga, enggak masalah. Kayunya mahal, kayu enggak sembarangan, kayu sana itu.
Ya, mahal kalau sono enggak sembarangan ya. Nah, kayu sono diambil sama dia dipakai untuk mukul tikus tadi. Ternyata apa? Dipukulkan tikusnya lari. Kena tiang, patah apa namanya? Kayunya tadi ya. Tanggung jawab gitu loh. Gangguannya bukan semata-mata apa? Itu masuk tapi lain ya pembahasannya. Teman merusakkan barang orang lain tapi untuk menghilangkan gangguan yang lain itu enggak masalah masuk juga. Tapi kalau yang seperti yang kasus ini loh. Jubah Haramain. Harganya mahal kan? 250. Di dalam jubah Haramain ada sekitar 100 kalajengking. Paham ya? Karena udah lama enggak dipakai. Orang yang lagi safar, paham ya? Pulang itu ternyata banyak kalajengking besar-besar, ketonggeng besar-besar itu enggak bisa dihilangkan, itu dibakar gitu loh. Paham ya? Nah, ternyata Haramain itu bukan milik dia itu loh, milik orang lain, orang nitip gitu loh. Paham ya? Harganya enggak sembarangan kan di Haramain. Enggak bisa dihilangkan gangguan kalajengking tadi itu kecuali dibakar jubahnya, bakar juga jubahnya, kalajengkingnya mati di situ. Tanggung jawab nanti. Gantikan Haramain tadi itu. Paham ya? Itu contohnya. Paham ya? Kalau tadi itu masuk tapi pembahasan yang lain, masuk juga itu. Merusak barang orang lain tapi digunakan karena ganggu untuk menghilangkan gangguan yang lainnya. Teman yang Anda sebutkan tadi, contohnya tadi itu. Nah, barakallahu fikum, contohnya tadi itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Nah, paham soalan ini ya? Bisa dipahami soalan Ihsan? Nah, barakallahu fikum. Insyaallah mudah sekali, contohnya banyak sekali, tinggal dikias-kiaskan aja. Kata beliau di sini, wa lihada aujaballahu 'alaihi al-fidyah. Oleh karena itu Allah Taala wajibkan untuk bayar fidyah. Wa annahu abaha lahu an yahlik ra'sah min ajli ad-darurah ila halqih. Artinya apa? Artinya bahwasanya bersamaan dengan itu Allah Taala memperbolehkan, Rasulullah membolehkan untuk apa? Mencukur rambutnya dalam rangka darurat. Nah, barakallahu fikum, dalam rangka darurat diperbolehkan, tapi tetap bayar fidyah. Lakin lamma lam yakunil adha min sy'r, tapi karena gangguan tersebut semata-mata bukan karena dari rambutnya, bal min ghairi, tapi sebabnya karena gangguan yang lainnya, itu kutu dari itu. Na'am barakallahu fikum wa dafa'a adza dzalikal khair. Na'am barakallahu fikum wa daf'u adza dzalikal khair bi itlafis sya'r, dan menghilangkan gangguan sesuatu yang lain tersebut dengan cara mencukur rambut, sarafi dhaman, maka ada di dalamnya tanggung jawab atau denda. Paham ya? Seperti itu. Insyaallah mafhum soal ini ya? Bisa dipahami? Abdurrahman mafhum? Isa mafhum? Na'am barakallahu fikum. Wa lihada min qawaid Ibnu Rajab rahimahullah taala, kitabnya bagus ini, kalau dibaca panjang tapi kapan-kapan kita mencukupkan dengan kitab ini aja, sudah selesai ini kitab, ganti kitab yang lain karena sudah mewakili insyaallah ya. Kitab qawaid Ibnu Rajab bagus sekali. Wa lihada min qawaid Ibnu Rajab rahimahullah taala, oleh karena ini termasuk kaidah-kaidah di dalam kaidah Ibnu Rajab rahimahullah taala, man atslafa syai'an lidaf'i adah lam yatmanhu wa man atslafahu lidaf'i adahu bihi dhaminah. Artinya apa? Artinya barang siapa yang merusak sesuatu karena untuk menolak gangguan tersebut tidak dimintai tanggung jawab. Dan barang siapa yang merusak sesuatu dalam rangka untuk menolak gangguan yang ada di dalam sesuatu tersebut, paham ya? Bukan semata-mata sesuatu tapi ada sesuatu ada yang mengganggu di dalam sesuatu tersebut, kalau kita hancurkan, barakallahu fikum, dhamanah, maka dia dimintai untuk apa? Tanggung jawab. Karena bukan semata-mata apa? Bukan semata-mata barang tersebut yang dirusak, tapi sesuatu yang ada di dalam barang tersebut. Paham soalnya ya? Mahfum soalnya? Husain? Mahfum? Nah, dipahami baik-baik itu ya, jangan sampai keliru. Itu kaidahnya. Kita ambil yang terakhir ini. Naam, lawit turra al-muhrim ila saydin liyakulah. Kalau seandainya orang yang berihram terpaksa untuk berburu, untuk dia makan, fastadahu, akhirnya dia berburu, wa dafa'a daruratah bihi, dan dia bisa menolak darurat tadi dengan hewan buruan tadi itu, fa innahu yatmanahu bil jazaa, maka dia dengan balasan tetap apa? Tetap diminta tanggung jawab. Walaysa bi asim li annahu muttar, dan dia tidak berdosa karena dia apa? Terpaksa. Paham ya? Terpaksanya dia enggak berdosa tapi dia tetap dimintai apa? Tanggung jawab karena apa? Posisinya lagi ihram. Naam. Keadaan yang kedua insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, semoga pembahasan ini bisa dipahami semuanya dengan contoh-contoh yang sudah kami sebutkan dan bisa memberikan contoh sendiri. Yang jelas kaidahnya sudah kita lewati. Ada berapa kaidah sini? Satu kaidah tapi mencakup dua pembahasan. Kaidah pertama apa? Kalau merusak barang orang lain dalam rangka membela diri, paham ya? Karena barang tersebut adalah mengganggu, tidak diminta tanggung jawab. Yang kedua, kalau merusak barang orang lain bukan karena barang itu mengganggu, tapi sesuatu yang ada dalam barang tersebut, kok barang dirusak, dia diminta tanggung jawab. Paham maksudnya ini ya? Insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum, nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.